ERP ini merupakan bagian dari push strateginya, dan push strategi ini tidak hanya satu sendirian saja, tapi harus dibarengi bagaimana membuat parking zone misalnya. Oke, saya sekarang masuk kota udah harus membayar nih misalnya gitu. Tapi sekarang kalau saya tidak naik kendaraan kalau saya mau naik kendaraan pribadi, saya parkir di mana nih gitu kan? Harus ada kantong-kantong parkir. Berarti dengan pindahnya ibu kota ya nggak akan merubah pergerakan juga pada akhirnya. Iya kan? Jadi saya lihat juga, walaupun mungkin Gubernur Hera udah menyampaikan juga, nanti ini salah satunya kalau udah pindah akan berkurang, tapi nggak besar kalau menurut saya, karena ekonominya masih tetap di Jawa. Setiap orang atau badan usaha yang memiliki kendaraan harus memiliki garasi. Oh itu. Dan di ayat 3-nya itu disebutkan juga, setiap orang atau badan usaha yang memang memiliki kendaraan itu akan membeli kendaraan, itu harus ada yang namanya surat kepemilikan garasi itu yang dikeluarkan oleh kelurahan. Loh, menarik loh sebetulnya. Itu sudah ada perdanya sebenarnya. Sudah, ini Jakarta, kita ngomong Jakarta, sudah ada itu. Berarti sekarang kenapa kok masih tetap ada orang ribut di Jakarta gara-gara parkir di bahu jalan atau di depan rumah yang pada akhirnya mengalami ini? Ya berarti sekarang ada inkonsistensi. Mas Revi, saya beberapa kali keluar, ya kan. Ya, saya jalan-jalan di kota-kota besar itu, saya ngerasa begini. Mereka ini patuh banget ya sama kebijakan parking, kebijakan rumah parking yang mereka harus masuk sini, dan mereka jalan dan semuanya serba enak. Kalau di sini kita bilang jalan-jalan pasti keringetan dan segala macam. Yang namanya people ini juga banyak maunya gitu kan ya, diatur juga susah gitu kan ya. Nah belakangan ada yang demo soal ERP, ya jalan berbayar yang mau diberlakukan di Jakarta. Saya ngelihat begini, kok kemudian tiba-tiba ERP ini tiba-tiba muncul gitu, nggak pernah disosialisasikan, nggak diomongin, ini nanti untuk begini. Begitu digeruduk banyak Gojek, bingung. Mulai dan goyah juga. Iya, ini kalau kenal pejabatnya diomongin dong Mas. Siapa deh. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang ERP, kita tidak bisa melihat ERP ini sebagai hanya sebagai satu-satunya opsi untuk mengurangi kemacetan. Di transportasi itu ada yang namanya traffic demand management, di mana traffic demand management atau transport demand management ini digunakan sebagai bagaimana suatu proses pergerakan itu bisa kita atur agar keseimbangan antara demand dan supply. Demand itu mungkin dari pergerakan trafiknya, supply itu dari ketersediaan baik itu jalan maupun angkutan ini bisa menjadi seimbang gitu. Kita kalau ngomongin transport demand management, di situ ada namanya strategi push and pull. Mungkin sekarang udah mulai banyak orang di media itu ngomong apa sih push and pull strategi. Sebenarnya push and pull strategi itu adalah salah satu pendekatan bagaimana kita melakukan atau mendorong. Ini kalau kita ngomong bicara angkutan umum ya, kita mendorong mempushnya itu adalah orang berpindah dari kendaraan pribadi menuju kendaraan umum. Apa saja yang menjadi lingkup dari push ini sendiri? Push ini sendiri harus dilakukan dengan mengedepankan bagaimana kita membatasi atau membuat suatu constraint agar orang-orang yang menggunakan kendaraan pribadi itu mau istilahnya merasa, wah saya udah mulai terbatasi nih, saya udah mau pindah nih. Salah satunya mulai dari genap ganjil yang sudah pernah kita laksanakan. Kemudian juga ada pembatasan bagaimana ada jalur khusus Transjakarta sehingga kapasitas jalan berkurang. Kemudian juga ada electronic road pricing. Kemudian juga ada law enforcement. Jadi dengan prinsip bagaimana constraint ini bisa mendorong orang-orang yang menggunakan angkutan pribadi bisa berpindah. Dan itu harus diimbangi di
pool strateginya, di mana pool strategi ini atau tarikan ini ada sangat rentan dengan kebijakan dalam memberikan layanan itu sendiri. Di mana peran pemerintah pun ini sangat dominan ya. Dalam arti kata kita harus bisa menarik bagaimana orang-orang itu mau naik angkutan umum gitu kan. Dengan bahasa ya menarik itu. Nah, itu bisa dilakukan dengan park and ride. Kalau kita menuju stasiun harus ada park and ride-nya di mana. Kemudian menyiapkan kantong-kantong stasiun-stasiun yang terintegrasi dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya inilah yang bisa dikatakan bagaimana kita membuat suatu pengelolaan transportasi di kota-kota itu menjadi lebih imbang antara antara besarnya demand dan kesiapan dari layanan itu sendiri. ERP ini merupakan bagian dari push strateginya, dan push strategi ini tidak hanya satu sendiri saja, tapi harus dibarengi bagaimana membuat parking zone misalnya. Saya sekarang masuk kota udah harus membayar nih misalnya gitu. Tapi sekarang kalau saya tidak naik kalau saya mau naik kendaraan pribadi, saya parkir di mana nih gitu kan? Harus ada kantong-kantong parkir yang istilahnya kantong-kantong parkir itu bisa diatur. Mungkin yang semakin dekat ke pusat kota, mungkin harganya akan semakin mahal. Itu yang ada kalau kita lihat kalau misalnya di Jepang atau di Singapura, semakin dekat ke pusat kota lihat harga tarif parkir per jamnya. Mungkin sejam itu bisa saya waktu pernah ke Tokyo itu per jam ada yang sampai 50 sampai 100 ribu. Hanya untuk parkir per jam. Jadi orang pun akan berpikir kan, daripada saya parkir mendingan saya pindah. Mas, berarti kalau begitu, ini berarti kan cerita yang belum usai. Itu Belum. masih bersama. Persoalannya, kenapa ngomongin gini aja nggak bisa pemerintah? Nah, itu dia. Sebenarnya kalau kita ngomong ERP ini kan sebenarnya ERP udah ada dari tahun 2005, Pak D. Ini itu 2005 2006 ERP itu udah pernah dicanangkan. Yang menjadi masalah itu pada saat ERP dulu 2025 2006 tidak jalan, itu ada isu pada waktu bahwa ada teknologi tertentu yang terkesan harus memilih teknologi itu gitu kan. Yang pada akhirnya dibatalkan gitu ya. Dan akhirnya mulailah dengan 3 in 1 ganjil genap. Dan dari hasil evaluasi ternyata ganjil genap orang juga bisa membeli mobil, bisa pesan kan ganjil genap. Akhirnya ya ERP inilah menjadi salah satu saya bilang ya dari sekian banyak program untuk kemacetan. Dari program ini sebenarnya ada message satu yang mungkin tidak disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah DKI ini hanya berbicara ERP-nya, tapi tidak berbicara kita sebenarnya udah nyiapkan loh kantong-kantong parkirnya, kita udah menyiapkan loh frekuensi kendaraannya. Hal-hal seperti ini yang akhirnya kita tahu karakter masyarakat Indonesia yang sangat reaktif, makanya katanya negara dengan masyarakat paling cerewet itu ternyata Indonesia itu seperti itu kan. Apapun pokoknya diomongin di sosial media. Yang pada akhirnya orang menjadi ngapain ERP? Saya harus dipajekin, harus seperti ini. Betul. Padahal kalau kita lihat ERP sendiri kan ini berbeda dengan jalan tol. Jadi artinya begini Mas Revi, butuh pemimpin yang bertangan besi. Juga mereka ini nggak bisa ngomongin ke publik kayaknya ya. Duitnya banyak, APBD-nya banyak ya, tapi kan nggak jelas ngomongnya. Yang terjadi adalah membiarkan atau mungkin sengaja dibiarkan. Sengaja dibiarkan sehingga apa? Bohirnya siapa nih? Kan gitu kan. Padahal sebetulnya dengan sesuatu yang lebih baik diomongin dengan jelas, publik tahu. Ini bahwa ini tingkat 10 ini kita baru naik ke tingkat 3. Betul. Setelah itu nanti akan begini, setelah itu akan begini. Kan begitu. Betul. Jadi saya sepakat Pak De. Jadi memang terlepas dari apakah kita butuh pemimpin otoriter, quote unquote setuju tidak setuju dalam arti kata mungkin mempunyai prinsip yang keras, tapi tidak juga membatasi sebuah kebebasan. Saya melihatnya seperti itu ya, otoriter di sini. Saya paham memang Jakarta ini karena dia sekarang ini masih sebagai ibu kota negara, melting pot yang gede banget, besar banget, yang istilahnya apapun kebijakannya bukan hanya untuk Jakarta tapi juga akan menjadi etalase nasional gitu, karena pusat pemerintahan juga ada di Jakarta. Tapi gitu, mungkin bener ya Pak Jokowi itu
karena sudah nggak bisa mengendalikan Jakarta, udah deh pindah aja gitu kan itu pasti lebih mudah lah. Betul. Ya kan. Terlepas dari karena mungkin beda frekuensi, akhirnya mendingan lepas. Mungkin kalau nanti satu frekuensi Nanti begitu ditinggal kita lebih nyaman di sini. tapi terlepas dari itu, pada akhirnya memang kalau kita lihat Jakarta sebagai ibu kota sekarang memang dengan jumlah penduduk tadi yang saya sampaikan 11 juta, dengan luasan yang segitu-segitu aja, dan apalagi daratan Jakarta semakin mengecil, penurunan Dan tanah semakin juga tenggelam. semakin tenggelam, yang pada akhirnya ya harus ada satu satu opsi lah atau strategi. Yes. Bagaimana ini kita paham. Saya nggak tahu apa nanti ini kita juga akan membahas tentang IKN atau tidak. Cuman yang pasti rencana pindah ini menurut saya ya ini strategi kayak kita menembak ya. Pokoknya buru-buru nembak, pokoknya inilah kita berpindah gitu. Tapi kita sampai sekarang kan belum tahu Jakarta nanti menjadi apa. Ya, Jakarta ditinggal nanti itu menjadi apa, sampai sekarang kita belum tahu. Walaupun sebagian sudah disampaikan, ini kan yang berpindah hanya pemerintahannya, ibu kotanya. Pemerintahan. Ekonominya tetap di sini. Berarti dengan pindahnya ibu kota ya nggak akan merubah pergerakan juga Situasi. pada akhirnya. Iya kan? Jadi saya lihat juga, walaupun mungkin Gubernur Hera udah menyampaikan juga, oh nanti ini salah satunya kalau udah pindah akan berkurang, tapi nggak besar kalau menurut saya, karena ekonominya masih tetap di Jawa. 59% PAD kita, PDRB kita itu dari Jawa. Dari Jawa ya. Dari Jawa, makanya penyumbang terbesar, penyumbang terbesar gitu. gitu. Makanya katanya kalau udah menang di Jawa, udahlah selesai itu pemilu gitu. Tapi kalau kita nyambung politik ya Pak De. Kita nggak ngomong pemilu. Nggak ngomong politik, nggak boleh kita di sini. Nah, artinya gini, ini juga kemudian masyarakat itu nekat yang terjadi. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan harapan. Sehingga apa? Oh, itu ada mobil murah, ya kan? Belilah dia mobil murah. Begitu mobil murah disampai di rumah, ternyata mobil nggak bisa masuk ke rumah, ya kan? Akhirnya di jalan. Ribut juga ya akhirnya kan. Mudah dicolong orang, dan segala macam. Wah, akhirnya kita ini kayak hidup di tumpukan sampah yang sama sekali tidak ada aturan. Tidak ada aturan, betul. Yang terjadi. Iya. Jadi kalau kita berbicara lagi tadi angkutan pribadi yang pada akhirnya mobil banyak dan lain-lain. Sebenarnya Jakarta itu punya aturan di Perda 5 2014 terkait transportasi, di mana di dalamnya setiap orang atau badan usaha yang memiliki kendaraan harus memiliki garasi. Oh, itu ya. Itu. Dan di ayat 3-nya itu disebutkan juga setiap orang atau badan usaha yang memang memiliki kendaraan itu akan membeli kendaraan, itu harus ada yang namanya surat kepemilikan garasi itu yang dikeluarkan oleh kelurahan. Loh, menarik loh sebetulnya. Itu sudah ada perdanya sebenarnya. Sudah, ini Jakarta, kita ngomong Jakarta, sudah ada itu. Berarti sekarang kenapa kok masih tetap ada orang ribut di Jakarta gara-gara parkir di bahu jalan atau di depan rumah yang pada akhirnya mengalami ini? Ya berarti sekarang ada inkonsistensi dalam menjalankan kebijakan. Dalam arti kata mungkin pada saat penegakan itu sebelah sini, tapi yang sebelah sininya tidak. Nanti kalau pindah ke sebelah sini, yang sebelah sininya berjangkit lagi. Berarti juga selain inkonsistensi dari kebijakan, ada juga kesadaran dari masyarakat kembali. Jadi kalau orangnya berarti betul, makanya saya lihat kembali lagi ini kota kolaborasi yang dulu pernah dicanangkan itu harusnya ya semua orang kita harus berkolaborasi. Tanpa adanya dukungan masyarakat, pemerintah pun tidak akan berjalan. Begitu juga masyarakat, tanpa adanya pemerintah, aturan yang jelas, kebijakan yang jelas, ya jadinya hidup tanpa aturan. Iya, saya dulu masih ingat baca kalau kemudian ada restoran atau toko di sebelah jalan, maka minimal dia harus mampu menampung parkir 3 atau 5. Betul, 5 kendaraan. Kenyataannya sekarang tidak begitu. Semua banyak di bahu jalan dan segala macam itu. Betul. Jadi kita lihat juga itu ada kejadian yang waktu itu sempat viral, ada sebuah rumah makan yang katanya hidden gem. Sekarang kan lagi menarik nih, anak-anak muda selalu mencari tempat makan yang hidden gem yang masuk-masuk. Tapi lupa ternyata tempat masuk-masuk kan butuh juga tempat
parkir yang pada akhirnya menggunakan bahu jalan, akhirnya masyarakat sekitar tidak terima, Menggunakan akhirnya ribut. tanah orang. Betul. Dan menurut saya ya inilah kenapa pemerintah sebagai aparatur sipil negara ASN ini memang harus bisa bekerja sama dalam tanda kutip dengan masyarakat juga. Kita pahamlah masyarakat saat ini dengan pandemi mereka merubah pola bisnis mereka yang mungkin selama ini bekerja, dulu karena pandemi tidak bekerja, sekarang mereka ya udah saya bisnis aja. Harusnya kan hal seperti ini harus disampaikan juga kepada pemerintah dalam arti kata, Pak, kita akan rame nih. Kita akan seperti ini, berarti harus ada kantong-kantong parkir yang disediakan. Makanya menurut saya hal seperti ini, kolaborasi seperti ini harus disampaikan ya kepada pemerintah, sehingga kejadian-kejadian tadi saya bilang viral gara-gara ribut masalah parkir itu tidak akan terjadi. Dan satu lagi, pelaksanaan ataupun kebijakan yang Perda 5 terkait garasi itu sendiri harus terus digalakan gitu. Kalau itu dilakukan, menurut saya benar-benar efisien dan benar-benar bagus loh. Kamu tidak bisa beli mobil kalau tidak ada surat dari kelurahan. Kan menarik. Betul. Itu, iya kan? Nah, pertanyaannya apakah dealernya mengharuskan itu? Apakah dealernya juga masih istilahnya kalau kita mau beli gitu ya, si dealernya mengharuskan itu. Ya, kalau saya jadi dealer juga enggak lah. Iya kan? Kan itu Pak. Nanti Berarti di sini ada missing link komunikasi. Kembali lagi nih masalah bagaimana pemerintah juga harus bisa mengkomunikasikan kebijakan mereka baik itu kepada masyarakat ataupun pelaku-pelaku industri atau perdagangan ini, sehingga diharapkan ya kebijakan mereka sampai ke tujuannya. Menurut saya ini kan ini bagus perdanya, cuma pelaksanaannya kan tidak terlaksana. So kalau kemudian banyak sekali mobil susah markirnya. Sekarang Anda bisa beli mobil listrik, saya kasih subsidi nih gitu. Ini macam apa? Kebijakan ini? Ini yang mungkin saya bersama rekan-rekan saya juga ada salah kaprahnya juga. Salah kaprah dalam arti kata, berarti kan ini salah satu mendukung juga untuk penggunaan kendaraan pribadi walaupun listrik Pak. Penggunaan kendaraan pribadi. Nah, makanya kemarin kan sempat ramai akan diberikan insentif untuk kendaraan listrik, mobil sampai diskon sampai 50-80 juta. Orang sudah menunggu itu. Yang pada akhirnya karena cukup banyak juga partisipasi transport bilang, Pak, kalau mobil jangan. Kalau motor oke lah gitu ya, walaupun sebenarnya saya masih tetap salah kaprah ya, karena ujung-ujungnya akan mendorong orang menggunakan angkutan pribadi kan. Walaupun kalau kita bertanya juga angkutan pribadi ini, angkutan umum yang ada pun tidak tersedia juga, ya saya bilang jangan sampai insentif ini jadi salah sasaran. Malahan kalau menurut saya insentif ini harusnya diberikan kepada angkutan umumnya. Jadi bagaimana angkutan umum diberikan kemudahan. Tapi memang gini loh, Mas, yang Anda tidak pahami bahwa salah sasaran insentif itu adalah sebuah keharusan. Terlepas dari ada yang merasa nyaman dengan kesalahan itu. Saya kira begitu kan. Iya. Karena saya pikir kan jelas lihat itu. Kalau bensin misalnya, ya produser mobil dibilang bahwa ini nanti kasih aja barcode. Maka kalau itu diisi Pertalite atau Pertamax, maka ininya nggak bisa keluar, betul. Itu kan sudah bisa, gitu. Betul. Tapi kita tidak dilakukan. Nah, pertanyaan dengan ini, itu lobby industri besar itu real apa enggak sih? Kalau menurut saya real itu lobby itu. Ya, sehingga yang terjadi, yang kita yang ribet. Gitu betul. Karena ya terlepas dari bahwa industri otomotif kita salah satu penyumbang pendapatan negara kita juga ya, terlepas itu gitu ya. Dan itu juga yang katanya dengan penjualan otomotif kita yang cukup tinggi sehingga meningkatkan APBD kita juga pendapatan itu. Cuman satu sisi juga kita harus melihat ada sebagian pelaku ini ya merasa nyaman dengan dengan kondisi yang ada. Dengan adanya oke, pokoknya kita akan jual terus, pokoknya kamu kasih saya insentif supaya saya bisa menjual ini, supaya economic growth kamu tetap tinggi gitu. Ini yang harus, makanya saya lihat pemerintah sekarang Pak Jokowi juga, walaupun saya entah itu hanya mengemuka selama pidato itu,
bahwa industri sekarang harus mulai bukan mendiversifikasi, tapi sebagian harus banyak diekspor. Kan kita sekarang juga lagi rame ya. Jadi bukan hanya untuk memenuhi domestik, tapi juga ekspor. Tapi kita kembalikan lagi, lah demandnya lebih banyak di domestik, harganya murah, ya pasti industri otomotif itu pasti akan melihat kan. Nah, berarti di sini perlunya kebijakan dari sebuah pimpinan yang itu memang harus benar-benar mendorong untuk mengurangi penggunaan angkutan pribadi. Itu yang menurut saya harus terus digaungkan ya oleh pemerintah. Menurut saya impactnya luar biasa. Nanti mobil-mobil ini akan berganti ke kampung-kampung ketika Lebaran. Itu macet juga. Macet juga. Iya kan? Jakarta macet, ini macet. Saya kira berharap kepada mass transport juga nggak bisa, iya kan? Jadi kita ini serba susah. Mereka jual terus mobil, tapi kemudian di sininya stuck, iya kan? Karena supply infrastrukturnya nggak nyala. Itu dia. Kita masuk tol yang harus bayar, itu pun macet. Iya. BSD sampai di sini bisa 1,5 jam. Betul. Iya kan? Saya pikir akhirnya daripada naik itu dan kemudian berpikir di jalan, ya udah minggir tidur. Kalau bisa minggir atau di rest area ada tidur. Betul. Itu susah sekali. Jadi hidup di Indonesia hanya untuk orang yang siap susah. Kalau nggak susah, jangan hidup di Indonesia. Sepakat, Pak De. Saya kira begitu, teman-teman semua. Ini perbincangan yang menarik, dan kalau kita mau ngobrol lebih banyak lagi nggak akan selesai, ya kan? Karena ribut juga. Kita tidak dalam rangka mencari ayam. Dan kemudian induknya siapa, tapi bahwa itu semua ada di tengah-tengah kita. Betul. Siap hidup lebih susah, siap susah. Saya kira begitu.